M-Block sendiri berkembang di, kalau kita bicara IP, di M-Blocknya sendiri. Karena M-Block yang tadinya ada live house, terus sekarang ada M-Block Market, terus ada M-Block Academy, terus sekarang di M-Block juga kita punya beberapa sub-brand yang ke F&B. Jadi M-Blocknya sendiri dengan kata lain menjadi ekosistem yang cukup berkembang. Terus lalu kita bikin Pos-Blok. Pos-Blok tuh dengan kantor pos. Nah, yang di Pasar Baru. Ya, kita syuting dalam keadaan PPKM, tapi kita tidak boleh menyerah. Boleh percaya, boleh tidak. Ya, COVID banyak sekali membuat perusahaan-perusahaan pergi dari bisnis, ya, out of business. Tapi banyak juga yang bertumbuh. Ya, banyak juga yang makin hebat. Malah saya pernah membuat satu posting yang cukup kontroversial dan juga kaget. Selama COVID ternyata jumlah orang kaya Indonesia naik. Ya. Naiknya sampai 60% lebih. Itu menurut riset yang dilakukan oleh Credit Suisse, nggak main-main. Artinya apa? Orang-orang ini pasti bukan pegawai dong, pasti bukan pejabat, pasti. Kalaupun Anda menuduh-nuduh gitu kan, banyak orang yang menuduh-nuduh nih, ya nggak mungkin lah bertambahnya hampir 60.000 begitu, ya. Pasti mereka bukan juga pegawai, karena pegawai siapa yang mau digaji demikian hebat? Definisi orang kaya waktu itu adalah orang yang kekayaannya adalah $1 juta, atau sekitar berapa? 14,5 miliar kekayaan lo, ya. Ya, pasti mereka menurut saya adalah para pengusaha, para entrepreneur, ya. Dan oleh karena itu topik kali ini kita akan membahas itu, dan tamu saya adalah teman saya, sahabat saya, kebetulan satu umur. Kalau casingnya beda-beda tipis lah. Wah, beliau luar biasa. Saya sebutkan 2 brand, ya, dan pasti kita tahu inilah the man behind dari 2 nama yang sangat luar biasa. Satu adalah M-Block, yang kedua adalah Filosofi Kopi, ya. Handoko Hendroyono. Hai, Mas. Halo, apa kabar? Thank you diundang di acara yang luar biasa nih. Acara saya banyak memberikan kesempatan, ya, kepada yang beginilah. Kita mau sharing, ya. Kita ngomong M-Block dulu lah, Mas Handoko, ya. M-Block ini dulu kan identik dengan nama mendiang Glenn Fredly, ya. Betul. Jadi memang Bung Glenn ini sosok yang inspiring, ya. We miss him a lot. Yes, setuju sekali, dan dia guru saya lah, walaupun dia jauh lebih muda dibanding saya. Sensitif nih ngomongin umur. Ya. Di ruangan ini enggak lah. Ya, tapi Bung Glenn itu waktu itu dia dengan idealismenya membawa cerita atau narasi yang sangat kuat bahwa musik harus bisa menjadi ekosistem pendorong bagi ekonomi kreatif. Ya. Itu idealismenya Bung Glenn. Dan ternyata memang terbukti waktu itu di saat-saat awalnya, karena kita menjadi hub musik yang jadi pendorong, ya, sesuai dengan cita-cita dia. Tapi terus berikutnya adalah pandemi, which is live music definitely kita nggak bisa lakukan. Ya, Nah itu. Ya, saya istilah musik itu ada ekosistem itu dapatnya dari mendiang tuh. Ya, saya ingat banget saya menjadi Dirut TVRI, dan dia adalah orang pertama, seniman yang pertama datang ke ruangan saya di Senayan, dia bilang, Bung Helmi, saya bantuin. Dan he mean it gitu. Ya, dia datang, nggak terlalu mikir bayaran. Saya tahu dia, wah, dia musisi mahal, bro. Ya, sangat. Saya hebatnya Glenn itu, dia tahu kapan harus minta bayaran mahal, kapan harus gratis. Nah, saya juga belajar hari-hari ini, saya belajar dari Bung sebenarnya, yang saya kemarin posting itu pain point. Jadi Bung Glenn itu sosok yang titik-titik sakit, ya. Titik-titik sakit. Jadi dia sangat sakit ketika dia merasa bahwa musik itu ternyata di sektor backcraft itu nomor berapa gitu, di bawah nomor 10 gitu, yang memberi kontribusi. Sementara dia melihat bahwa industri musik itu sebenarnya kontribusinya kemana-mana. Yes, dan nggak bisa dipisahkan begitu saja, karena dia harus membawa ekosistem saling support. Dan jadi masuk kemana-mana juga, ya kan? Yes. Nah, justru itulah kehebatan Bung. Bagaimana saya juga diceritain ketika ketemu Mas Helmi, dengan antusias dia selalu bercerita, ketemu katakanlah sosok-sosok yang peduli dengan planet segala macam. Dia sangat komplit. Jadi dia memberi pelajaran ke saya bahwa pendekatan ekosistem adalah pendekatan bisnis yang bagus. Ya.
Saya belajar dari Glenn tuh banyak hal ya. Saya lihat waktu dia ngomong idealismenya tentang bagaimana dia menghidupkan apa ya musisi-musisi yang lain. Mas Andoko, kalau untuk dia sendiri enough already. Ya, kalau dia mikirin dirinya sendiri, dia nggak perlu mikir dia mikirin musisi jalanan, dia mikirin banyak sekali orang-orang hebat ya di Maluku, di Papua, di Medan, ya di Jawa, di pelosok-pelosok di Jawa Barat yang harus dibantu. Kita ingat waktu dia bikin kegiatan di Citos ya? Ya, betul. Ya, di Citos. Betul. Ya, yang terkumpul begitu banyak ya waktu itu ya. Betul. Dan dia punya kegiatan rutin memberikan tempat kepada musim-musim muda gitu. Ya, betul. Saya ingat betul waktu dia datang ke TVRI mau membuat hari musik di Ambon. Dan dia bilang Ambon itu harus menjadi provinsi musik. Ya, saya bantu tuh. Kita bantu. Dan akhirnya ini kan, akhirnya menjadi UNESCO mengakui kan kota musik. Itu berkat, salah satunya berkat kontribusi Bung kalau menurut saya. Dan saya dengar dia membuat M-Block yang saya kaget, saya ingat betul di kafenya dia yang bersama Tompi ya, bersama Sandi Sandoro. Saya bilang kenapa dinamain M-Block? Dan dia bilang bahwa Mas Helmy, saya membaca karya saya. Saya dulu pernah bikin novel pendek judulnya Blok M. Ya, yang kemudian jadi film. Dulu kan tentang ngeceng-ngeceng zaman gitu tuh. Saya malah baru dengar ini. Oh ya, yang dulu bintangnya ada Desi Renasari. Iya. Ada Paramita Rusadi. Apa sutradaranya ada Edward Pesa Sirait. Oh iya. Edo. Itu waktu zaman ngeceng itu lagunya Dilintas Melawai. Wah, dulu ada Prambors. Ya, ada Dairy Queen. Luar biasa. Dia bilang nama itu saya karena terinspirasi dari karya Mas Helmy. Dulu masuk FFI ya. Blok M. Saya kayak oh iya Glenn gitu. Dan jadilah M-Block itu. Siapa aja di belakang M-Block? Jadi yang menarik sebenarnya awalnya kita ini mau mengerjakan Lokananta. Lokananta yang di Solo ya? Di Solo, karena dia bagi Bung itu katalog musik Indonesia yang sangat value-nya sangat besar dalam konteks IP segala macam. Tapi akhirnya tidak berhasil. Hampir jalan tapi tidak berhasil, terus dapat tawaran dari Peruri. Akhirnya kita berkumpul dan latar belakang dari M-Block itu menarik karena ada Bung, katakanlah musisi dan humanitarian gitu ya, katakanlah. Ada Mas Jakob itu arsitek. Ada Lance film, sutradara film, ada Mas Wendy musik, dia Rolling Stone lama, terus ada Mas Mario itu finance ya. Jadi ada Mas Andoko. Ya, dan saya. Jadi saya backgroundnya memang branding sebenarnya, local branding kan. Jadi saya sebenarnya masing-masing memberi kontribusi yang menarik dari M-Block. Saya concern saya atau pain point saya adalah local brand. Jadi saya pengen nanti kita akan bahas banyak local brand. Local brand ini nggak ada etalase, Mas. Di Indonesia ini nggak ada etalase yang benar-benar memberikan yang baik terhadap brand lokal gitu kan. Kita tahu lah ya, kalau kita properti landlord gitu, kalau bangun properti ya pasti ya kita tahu lah pasti ada Starbucks, pasti ada McD segala macam. Tapi nggak pernah memberi local brand yang sebenarnya faktanya sudah baik banget di lokasi atau di etalase yang terhormat gitu. Jadi masing-masing punya background. Mas Jakob sebagai arsitek sangat paham dengan placemaking. Jadi bagaimana sebuah space itu bisa dikembangkan menjadi sebuah tempat public participation bisa berkembang gitu ya. Dan itu penting banget untuk kita kembangkan dan akhirnya kita sebenarnya pengen mengajak nggak cuma dari kita, teman-teman juga membuat hal yang sama karena begitu banyak aset yang ada di Indonesia ini gitu ya, dan sangat indah gitu, kurang lebih seperti itu. Dan dapatlah lokasi Peruri itu. Peruri ya. Wow, itu lokasinya gila ya. Itu lokasi emas. Lokasi emas. Lokasi emas. Walaupun parkirnya susah. Nggak ada parkir. Justru jadi nggak ada parkir. Tantangannya di situ ya. Karena apa? Justru narasinya kita refresh dibandingin mungkin di film tadi ya. Karena apa? Ada MRT. Berarti ada semacam game changing baru ya, ada game changer baru. Jadi dengan adanya MRT berarti kan habit sekarang dan future itu bisa berubah. Betul. Nah itu yang kita semangat sekali. Dan satu dari Bung yang kita nggak boleh lupa, saya ingat banget sebelum pandemi ya, Bung itu selalu datang ke M-Block itu pakai masker. Karena Bung itu kan sangat sensitif dengan debu karena dia kan vokalis ya. Dan itu sebenarnya dia selalu ngomong, ini
lingkungan kita harus lebih baik lagi. Ini kita harus gimana kita caranya pakai solar panel segala macam. Belum terjadi sampai sekarang. Tapi beliau sampai sevisioner itu gitu. Jadi menurut saya juga aspek waktu lingkungan. itu belum COVID ya kan? Belum COVID. Dia selalu dia naik sepeda. Saya ingat sekali kalau nggak naik sepeda naik itu yang apa namanya kadang-kadang naik skateboard gitu-gitu ya, naik apa sepatu roda segala macam. Itu Bung kan. Gayanya sangat begitu ya. Dan dia selalu pakai itu. Luar biasa. Dan komitmen bahwa bangunannya kan agak-agak historik ya. Gedung-gedung lama ini tidak boleh dirubah ya. Ya, jadi kita, nah ini dapat partner yang blessing in disguise, dapat partner yang sangat baik yaitu Cagar Budaya. Cagar Budaya. Cagar Budaya itu punya tim TGUPP itu apa? Saya lupa namanya, tim Cagar Budaya itu selalu mengontrol secara positif bahwa bangunan lama itu harus di preserve. Jadi itu menjadi justru poin yang sangat bagus dan kita pengen memberi contoh. Makanya di Post Blok itu kita juga sangat perhatian dengan Cagar Budaya karena itu value yang sangat luar biasa. Ya, saya begitu datang, saya kaget anak saya ke sana, Pak harus ke M Blok Pak, M Blok Blok M ya, M Blok itu adanya di Blok M Pak gitu. Dan begitu ada Glenn lah yang mengundang saya ke sana, kita ngobrol. Saya ingat waktu itu ya betul. Ya. Mungkin ketemu Mas Handoko juga ya? Iya, waktu itu saya ingat di Rumah Lestari ya. Ya di Rumah Lestari. Ya, jadi itu luar biasa datang ke sana. Wow, saya lihat ya. Ada apa Bung mengajak saya ke belakang tuh ada tempat dia bikin tempat konser gitu ya. Itu. Ada panggung di sana. Ya, jadi siapapun boleh konser di situ. Yes. Luar biasa. Dan waktu itu sampai sekarang siapapun itu artinya tapi ada beberapa kriteria yang baik ya. Harus band yang memproduce musiknya sendiri. Jadi tidak bisa top 40 band main di situ, nggak bisa. Yang mainin lagu-lagu orang bisa. luar negeri lagi nggak bisa. Jadi harus ekspresi seni dalam arti ekspresi. Itu idealismenya seorang Glenn Fredly. Yes, betul. Jadi bara suara, even band-band apa namanya yang mungkin kita belum terlalu saya belum terlalu akrab. Kayak Fleur, kayak segala macam. Jadi menurut saya menarik pendekatannya dia untuk merangkul teman-teman musisi ini. Ya, dan itu menghidupin banyak aja, bukan hanya musisi ya. Jadi pengusaha-pengusaha kuliner ya. Yes. Dan pengusaha-pengusaha apa. Jadi kita mengkurasi Mas. Jadi kita mengkurasi siapa yang ada di situ, termasuk sebenarnya komik. Jadi ada Konektun, itu ada sekelompok sebenarnya dia store komik Indonesia. Nah, yang dia juga mengkurasi komikus-komikus itu kan kekayaan IP Indonesia, Mas. Yeah. Kalau kita lihat bandingkan dengan Disney gitu ya, itu the future Disney. Saya yakin banget di situ ada Facha Meong dari apa namanya Shizuki dan beberapa komik disatukan gitu, terus dijadiin merchandising, toko buku dan lain-lain. Jadi menurut saya kita ini butuh kebersamaan sih untuk saling support. Bayangkan kalau dari narasinya Bung, dari musik ternyata bisa menghidupi komik. Ya. Dari musik bisa menghidupi katakanlah makanan-makanan sehat segala macam gitu. Jadi menurut saya luar biasa. Nah, nanti saya pengen cerita di step berikutnya ketika kita membuka M Block Market. Jadi ini udah cerita yang lain lagi. Karena ketika kita membangun M Block di awal itu adalah lebih ke etalase brand lokal, which is itu adalah katakanlah kafe-kafe atau store lokal. Ya. Step berikutnya dan mudah-mudahan Bung Glenn akan bahagia sekali karena ini udah setelah Bung Glenn nggak ada, kita membangun yang namanya M Block Market. Jadi market. Yes. Grocery store. Grocery store ada sekitar 4.500 SKU, which is itu kebanyakan adalah brand-brand lokal dan digital pula gitu. Digital jadi pula. itu sesuatu yang sesuai dengan perkembangan zaman. Yes, betul. Visioner banget ya Handoko ya. Sebenarnya gara-gara pandemi sih kalau sejujurnya. Jadi ada unsur harus begitu. Yes, ada unsur kepepetnya. Ada unsur tadi pain point tadi. Harus ada semangat untuk solve the problem lah kasarnya gitu. Oke. Dan padahal itu bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun, belasan tahun lokasi itu menjadi apa ya, semak belukar, idol. Yeah. Mungkin dulu banyak hantunya kali situ ya kosong. Itu saya nggak bisa cerita, tapi ya bener. Dan Pururi happy banget ya?
Peruri yang menarik adalah Peruri sangat antusias dan sangat happy. Bentuk happy-nya adalah satu ya, Ibu Nana sebagai CEO cerita ke kita ya bahwa gara-gara ada M Block itu persepsi publik tentang Peruri itu membaik. Jadi misalnya sebelumnya dia merekrut millennials itu susah sekali. Sekarang itu menjadi favorit millennials. Itu satu. Kedua adalah tadi kita bikin digital namanya Scan to Go di M Block Market itu. Kita berkolaborasi dengan Peruri. Kenapa? Karena Peruri sekarang mulai transform ke arah digital. Which is itu dia masuk ke track and trace sertifikasi keaslian. Dari situ karena track and trace dan kita juga misalnya produk ini di track and trace adalah dari misalnya madu dari Sumba atau dari Kalimantan segala macam, track and trace-nya itu kita bikin bareng-bareng, which is dia punya meaning baru. Jadi gitu ya? Iya, betul. Jadi ingat saya ini masalah branding ya, jadi Peruri gara-gara punya M Block, tiba-tiba milenial, di mata milenial menjadi populer ya. Yes. Saya ingat waktu TVRI juga dibantu oleh Glenn, pada saat saya masuk, kolonialnya 72%. Pegawai milenialnya itu di bawah usia 40 cuma 28%. Kenapa? Karena bertahun-tahun anak muda tidak tertarik untuk masuk. Di samping terjadi moratorium, ya. Begitu kita melakukan perubahan, termasuk perubahan kita paling drastis itu musik. Kitalah dulu yang mengklaim rumah musik Indonesia. Ya, dibantu oleh Glenn. Ya, jadi apa yang terjadi? Satu hari kita mencari kalau nggak salah 150 pegawai baru honorer. Tahu nggak yang daftar berapa? 23.000 anak muda. Ya, jadi itu pengaruh sebuah branding gitu ya. Dan akhirnya apa yang dilakukan oleh Peruri ini menular ke BUMN lain ya. Iya betul. Jadi kalau tadi pengalamannya Mas Helmi tadi saya bisa simpulkan kalau kita ngomong branding. Jadi intinya cultural diplomacy itu kuat sekali Mas. Betul. Jadi melalui musik, melalui tadi Bung Glenn berkolaborasi segala macam. Itu dan mungkin sosok Mas Helmi juga yang lekat dengan entertainment dan musik. Itu saya rasa itu yang kita harus yakini. Dan ini juga terjadi di Peruri. Begitu M Block ini ada, itu kemungkinan bertemu dengan pihak lain itu besar dengan BRI, dengan katakanlah dengan Sarina, dengan Kementerian sekarang ada PT Pos lagi ya? Betul, dengan Pos segala macam. Jadi menurut saya dan mendapat lampu hijau dan kegembiraan yang lain dari Kak Eto, sekarang senangnya dipanggil Kak Eto dia, Kak Erick Thohir. Nah itu menurut saya memang upaya-upaya itu harus kita bikin, Mas. Karena that's yang membuat Indonesia lebih kuat. Karena kita harus berjejaring dan harus memberi vibes positif sesamanya gitu ya, mesti bukan sesama di ekosistem ini gitu. Dan itu menarik menurut saya. Sekarang M Block udah berkembang kemana aja? Jadi M Block, jadi gini, kalau bisa saya gambarkan, M Block sendiri berkembang di, kalau kita bicara IP, di M Blocknya sendiri. Karena M Block yang tadinya ada live house, terus sekarang ada M Block Market, terus ada M Block Academy, terus sekarang di M Block juga kita punya beberapa sub-brand yang ke F&B. Jadi beberapa resto dan cafe kita handle. Kenapa? Karena dengan adanya M Block Market sebagai contoh ya, kita ngangkat masuk ke namanya Cold Heart. Cold Heart itu sebenarnya Aga. Muhammad Aga itu sebenarnya dia terkenal di kopi, dia barista champion. Kita bikin brand bersama namanya Cold Heart. Karena yang kita sasar sebenarnya next-nya adalah ready to drink. Jadi bayangkan ini dia dengan mocktailnya, dengan eksperimentasi sourcing dari Indonesia, jahe segala macam yang jadi mocktail, itu kita bikin lebih mass. Jadi kayak ya beverage company lah ya, kayak Coca-Cola, kayak segala macam, dengan kualitas yang lebih baik. Nah, jadi kita mulai masuk juga ke sana. Jadi kesadaran dari traceability, dari sourcing yang bagus itu kita bangun menjadi ekosistem. Jadi M Block-nya sendiri dengan kata lain menjadi ekosistem yang cukup berkembang. Terus lalu kita bikin Pos Blok. Pos Blok tuh dengan kantor pos. Nah, yang di Pasar Baru. Yang di Pasar Baru. Ini menarik. Ketika saya kaget juga sih kemarin ada di YouTube Pak Faisal, CEO-nya dari Pos Blok, dia bicara dengan gamblang. Kenapa dia berkolaborasi dengan M Block? Karena dia bilang dia punya 4 secara company ya, yang sudah kesalip kemana-mana. Satu dia punya properti.
karena dia punya 3.000 lebih tempat ya, yang sangat strategis. Di seluruh Indonesia ya? Ya, di seluruh Indonesia. Kedua, dia punya delivery, yang sudah kesalip juga dengan banyak company gitu ya, terutama teknologi. Yang ketiga, punya gudang, ya, warehouse. Logistik ya? Ya, logistik. Yang berikutnya punya pembayaran, sistem pembayaran. Nah, dia bilang bahwa kerjasama dengan M-Block adalah salah satu upaya untuk menggerakkan 4 ini. 4 ini sekaligus. Ya, saya terus terang kaget gitu. Menguntungkan, gitu ya? Menguntungkan kita gitu, karena beliau memang udah bilang ke kita. Tapi saya pikir di ruang meeting ya itu bagian dari obrolan bisnis kan. Tapi dia ternyata ngomongnya di publik gitu. Dan poin saya adalah tentunya positif tuh ya. Maksudnya bahwa kolaborasi kita dengan lembaga itu menguntungkannya bukan sekedar jual beli, tapi juga memberi meaning terhadap company lain gitu, dan dia juga memberi meaning terhadap kita gitu. Karena ini juga kemungkinan berkembangnya juga luas ketika misalnya kita ngomong soal ekspor gitu misalnya, itu siapa tahu kita bisa jadi ini jadi warehouse partner kita gitu. Jadi saya semakin senang sebenarnya kalau ngomong tadi kekayaan dalam tanda petik, saya lebih bilangnya sebagai value sebenarnya. Value kita ini semakin berkembang gitu, karena ya pastinya kita ada investor segala macam, dan secara value dalam hal ini lebih ke meaning terhadap publik, dan itu menurut saya penting, dan itu yang disasar oleh Bung Glenn sebenarnya. Ini benefit dari co-branding yang luar biasa ya. Betul. Jadi inilah dampak sebuah kolaborasi ya. Jadi berbisnis sekarang itu adalah kolaborasi. Andai saja ya pemilik brand, pemilik aset itu bekerja sama secara tepat gitu dengan menggunakan digital gitu, itu benefitnya luar biasa. Oke. Jadi sekarang di mana lagi? Saya dengar ada di Surabaya? Di Surabaya itu bagian dari Postblok. Itu nextnya nanti. Belum. Kita sedang udah kita rancang, sekarang udah disiapin. Nah, yang mau buka juga di GNM. Jogja National Museum. Itu teman-teman di Jogja itu bekas kampus ISI, Mas. Yang sekarang dipakai Arjok, ada di situ juga, di kawasan situ. Itu keren juga ya? Ya, itu. Saya pernah ke Arjok, keren juga. Betul. Nah, itu kawasan itu kita bekerja sama. Makanya kita bikin GNM Block. Nah, di situ saya melihat potensi Jogja itu luar biasa. Iya. Jogja kita tahu ya saya pernah berangkat hanya untuk menonton Arjok. Dan saya kaget yang datang anak-anak muda. Saya ngeliat ada tren ya, anak-anak muda sekarang udah makin menghargai fine art. Makin menghargai kultur ya. Jadi menurut saya M-Block hadir ke sana lah ya. Betul. Jadi kalau bicara tepat sekali, kalau kita bicara kultur, saya tertarik sekali dengan kulturpreneur. Nah, jadi memang kultur ini ya tadi seperti yang diplomasi tadi. Kultur itu diplomasi paling besar. Bukan diplomasi aja, Mas Handoko. Itulah yang tidak bisa ditiru oleh orang lain. Authenticity-nya jelas. Authenticity-nya jelas. Kuliner gampang ditiru orang lain. Lu bisa masak ini, gue bisa masak lebih enak, jangan-jangan. Bahannya gue tambahin. Tapi kultur nggak bisa, Medan. Itulah kekayaan Indonesia. Betul. Katanya mau ke Medan juga ya? Medan itu jadi kantor posnya juga luar biasa indah, karena dia ada di kilometer 0. Kemarin saya udah 2 kali ke sana dan luar biasa. Jadi kantor pos memiliki aset yang sangat saya ini kan hampir dulu, saya pernah dulu dinominasikan jadi salah satu CEO, calon CEO kantor pos. Saya didukung oleh Serikat Buruh waktu itu. Ya, tapi nasibnya berkehendak lain, saya kok disuruh ngurusin TVRI gitu. Tapi long before. I know. Jadi sejarah. Saya justru baru tahunya. Ya, sejarah itu dulu itu kan di setiap kota besar itu selalu di pusat kota itu ada perusahaan pos. Pos sama Telkom. Dulu kan PT Telkom. Betul. Just name it. Jadi kalau di Jakarta adanya di Pasar Baru dekat Lapangan Banteng, karena itu pusatnya kan. Kalau di Bandung gedung sate itu PT Pos loh. Betul. Ya, jadi itu di seluruh Indonesia, kota-kota besar, perusahaan yang paling top itu adalah pos. Strategis banget. Kalau di Surabaya itu jadi satu dengan bekas bangunan telegram. DPTT namanya. Betul. Telepon dan telegram. Jadi asetnya, Mas. Asetnya luar biasa. Luar biasa. Kita sedih aja kalah dengan yang brand-brand kecil ya, yang baru-baru gitu. GNE, sekarang dengan GNE, Tiki segala macam ya.
si cepat, apalah. Secepat. Padahal sekarang dengan terjadinya COVID, di mana orang menghindarin offline ya, mestinya dia kan sekarang kan home shopping segala macam, e-commerce berkembang, bisnis-bisnis asetnya 4 tadi luar biasa. asetnya lengkap. Jadi ya mudah-mudahan sih ya, mudah-mudahan ya kita juga membuka kemungkinan kerjasama dengan Bulog juga. Bulog juga punya aset yang sangat gudang-gudangnya luar biasa. Tempatnya juga sangat strategis. Jadi Indonesia ini sebenarnya menurut saya Mas kaya sekali dan kita harus terbuka. Saya kan dari sektor swasta ya katakanlah, tapi saya melihat kebersamaan ini dan partnership itu penting banget. Rasa partnership. Kita Jadi bukan sekarang kolaborasi lah. Yes, betul. Betul. Jadi nggak ada masalah ya mau justru COVID disrupsi itu membuat percepatan hal-hal seperti itu kan, seperti M-Block. COVID terjadi hampir 2 tahun tetapi tidak menghalangin pertambahan dan saya tuh melihatnya gini Mas, kalau sebelum COVID, even sebelum COVID itu kan problem itu kan selalu naik ya dengan rusaknya planet ini. Sebenarnya solusi itu kan masih di sini gitu. Kita ini perlu masih ada gap ya. Perlu mestinya ada naik ke atas, ke atas inovasi memotong gitu. Memotong. Nah, itu harus disadarkan, jadi mindset dulu sehingga kita bisa melakukan bersama-sama. Karena ini peluang. Ini peluang. Makanya diperlukanlah handoko yang lain. Mudah-mudahan. Jadi nggak harus kita kan. Gue coba mau nanya, umur lo 63 kok digital banget tuh dari mana sih? Enggak, lahir tahun 63, umur belum 63 dong. Lahir tahun 63, seumur gue lah, 58 kita ya. Ya. Kok digital? Lumayan loh itu 63 sama 58. Ya. Gini Mas, ya saya potong, seumur kita tuh udah terkapar semua tuh banyak ya. Yes. Karena itu udah nggak bisa catch up dengan perubahan zaman teknologi gitu ya. Sadly iya, saya harus bilang begitu karena saya terus terang kalau di Instagram walaupun saya followernya nggak sebanyak Mas Helmi ya, saya follow, tapi lumayan lah untuk orang seperti saya ya, ada sekitar 27.000. Itu saya follower saya anak muda semua. Sama kan? Karena memang nggak, justru yang seumur kita nggak follow kita kan? Ya karena kita yang berbeda dari mereka. Yang generasinya harus, kita itu sadly saya harus betul. Saya harus generasi setuju. kita tuh masih mainnya Facebook kan Doko. Tapi gini, saya jawabnya gini. Saya sebenarnya selalu, orang juga ada yang nanya langsung gitu, kok bisa kekinian gitu ya. Terus apa strateginya gitu? Saya bilang saya nggak ada strategi. Saya cuma menjadi diri sendiri aja dan saya mencoba memecahkan masalah yang saya anggap perlu saya pecahkan gitu ya, empati aja. Jadi nggak ada pretensi untuk kekinian. Tapi ya Mas Handoko bilang bisa ngomong begitu karena sebuah kehambelannya gitu. Tapi saya pastikan Mas Handoko dan saya pun begitu ya, pasti kita sangat terbuka mau belajar justru dari siapapun, termasuk dari orang-orang yang jauh lebih muda dari kita. Saya belajar banyak. Ini perusahaan saya ini saya dirikan yang jalanin anak-anak kepala 3, kepala 2 tuh. Ya karena mereka lebih inspiring Mas. Betul. Nah mereka itu lebih banyak yang seumuran kita tuh menutup diri karena merasa lahir lebih dulu, ya kan, gue lebih pinter gitu. Ya kayak kemarin ketemu anak SMA, namanya Keanu. Pasti ibunya penggemarnya Keanu Reeves tuh. Banyak banget, terus. Nah, dia baru kelas 2 SMA, dia melakukan kegiatan yang saya cita-citakan gitu ya sosiopreneur, terus sangat digital, sangat 2 SMA. Iya. Jadi anak-anak sekarang itu yang mengajari kita kan, justru energi itu yang wow gitu, yang kita kelas 2 SMA nggak mungkin lah Mas. Dulu ngapain? Ya beda lah umurnya. Waktu kita kelas 2 SMA, waktu kuliah aja nggak begitu kita dulu. Kelas 2 SMA kita nontonnya Hari Rusli gitu ya. Itu pun udah keren waktu itu, udah jarang. Kita nonton apa dulu? Titik Api, Hari Rusli. Beda, sisanya disco yang lampunya dicet-cet itu ya. Generasinya Mas Handoko. Jadi gitu Mas Handoko ya? Yes. Jadi saya melihat Mas Handoko adalah orang yang penuh dengan energi sharing. Ya kan? Banyak membantu local brand ya, kita ngomong ke situ. Bikin buku, berapa buku sudah dibuat? Saya 4 buku Mas. Yang paling itu apa? Artisan brand.
Saya nggak tahu kalau yang paling top yang mana ya, tapi dari 4 buku saya punya catatan sendiri. Artisan brand? Pertama Brand Gardener. Brand Gardener. Brand Gardener itu tahun 2000. Jadi itu tukang kebun brand. Yes, betul. 2012. Itu pemberontakan saya atau pain point saya terhadap, karena saya lama di advertising. Kita pernah ketemu loh waktu itu sama Pak Anwar, saya ingat. Anwar. Mandiri waktu itu. Saya handle Mandiri waktu udah lama, waktu tahun berapa itu? 2001. Saya masih ingat. Nah, saya tahu Nuvo ya. Enggak. Nuvo sebelumnya. Waktu itu di McCann. McCann. Graphic McCann, ya, Bulote ya waktu itu. Nah, Brand Gardener adalah pemberontakan saya terhadap bahwa brand harus punya meaning. Ketemunya itu di meeting ya, sebuah program. Ya, waktu itu masih punya program kan, TV show-nya itu. Iya. Kalau nggak salah dulu Bank Mandiri mesen sebuah program quiz. Yes. Saya diminta. Betul. Terinspirasi dari Who Wants to Be. Yes, saya udah buatin tapi nggak diambil. Sebenarnya ide itulah yang kemudian saya jual kemana-mana nggak laku dan akhirnya diambil Indosiar. Itulah terjadinya kuis Siapa Berani. Tapi seringkali begitu kita ya. Ditolak. Saya kesel banget waktu itu sama Mandiri yang dulu tuh disuruh presentasi bahasa Inggris. Wah, dia Graphic McCann, orang asing. Iya, saya sama waktu itu siapa bulenya itu partner saya. Iya, disuruh bikin presentasi bahasa Inggris. Adrian ya. Wah, udah riset gila-gilaan. Saya nonton tuh Who Wants to Be yang Amitabh Bachchan. Gua bisa. Yang saya ambil dari Who Wants to Be adalah ternyata ilmu pengetahuan bisa entertaining. Ya. Habis itu saya buat Siapa Berani. Ya. Dulu namanya kuis tantangan, ditolak di mana-mana Handoko. Akhirnya saya taruh ke Indosiar dibeli. Karena di situ saya ketemu Pak Handoko juga namanya. Siapa Berani. Oke, terus. Ya, itu Brand Gardener, pemberontakan saya terhadap katakanlah cara membranding saat itu. Yang kedua itu buku saya itu 100% doodling, tulisan tangan aja. Itu adalah statement saya untuk bahwa kita harus jadi makers. Makanya harus saya mulai jadi makers. Makanya harus saya follower terus. Jangan bikin produk terus. Harus bikin produk. Ya? Bikin IP, bikin produk. Akhirnya saya sama Angga, Ciko, Rio bikin filosofi kopi. Itu gesturnya ya. Berikutnya lagi Fish Eye. Fish Eye memperkuat sebenarnya. Gimana kita mata ikan. Gimana kita ngelihat perspektifnya lebih luas. Betul. Terus? Yang terakhir Artisan Brand itu ya seperti yang M-Block Market sekarang. Sebenarnya sebuah Artisan Brand itu gini, Mas. Kita belajar dari anak-anak muda ya. Anak muda, saya belajar dari kopi. Anak muda itu menikmati kopi, dia sampai menikmati prosesnya. Ini kopi ini petaninya siapa, roastery-nya siapa, baristanya siapa, dia pengen tahu, Mas. Jadi sourcing itu menjadi penting. That spirit dari artisan, plus ditambah lagi wellness, kebaikan apa dari produk ini segala macam. That's generasi anak-anak kita, dan itu menurut saya luar biasa ya. Dan itu tren dunia, itu yang mendorong bahwa artisan brand itu bisa meruntuhkan brand-brand yang komoditi sifatnya. Kita kayak tadi pagi saya juga lihat ada motor di luar sana ya, namanya Cake. Itu motor listrik, tapi benar-benar baik banget sama lingkungan. Dia membantu misalnya pengerusakan hutan, perlindungan terhadap badak segala macam. That's anak-anak muda, Mas. Iya, anak muda sekarang kan lebih concern loh ya. Lebih kritis dan lebih optimis. Lebih optimis. Yes. Siapa bilang anak muda sekarang nggak pedulian? Enggak loh. Enggak, saya nggak setuju juga. Saya sering juga dengar dari orang-orang generasi kita. Itu orang-orang kolonial anak muda kita, iya, siapa bilang? Nggak bisa dipegang, nggak bisa ini. Padahal yang ngomong gitu itu yang ngerusak. Exactly, Mas. Ngerusak hutan mereka. Generasi kita loh. Itu dosa kita. That's juga my point sebenarnya. Generasi saya mau diri saya sendiri lah. Kita kan, saya lulus kuliah, cari kerjaan gampang, di big corporation. Big corporation yang apa? Rusak alam. Rusak alam lah. That's poinnya. Kadang-kadang orang yang merusak itu justru menyerang orang yang memperbaiki. Karena dia defense kan. Supaya nggak kebongkar. Tapi saya ngerasa perusahaan-perusahaan juga mulai berubah. Tidak mau, dia harus berubah. Jadi 4 buku itu, saya tidak berani bilang buku hebat segala macam. Ini sebenarnya tapi sangat inspiring lah ya. Statement saya aja, Mas. Jadi saya nulis itu untuk mendorong saya untuk melakukan sesuai dengan yang saya tulis. Itu jadi aja. buku itu legacy, Handoko. Yes, betul, setuju. Jadi kita sesuatu. Jadi orang kayak
Mas Handoko itu dengan experience yang luar biasa ya, terus dengan apa ya, insight yang luar biasa. Zolim tuh kalau nggak ditularkan ke banyak orang. Ya lah, jangan dibawa mati dong. Itu yang saya katakan itu, lo dibawa mati, jangan dibawa mati lah. Lo punya ilmu bisa merubah orang. Saya happy banget betul. Sekarang. Saya anak-anak murid saya memanggil saya business coach gitu. I'm sharing a lot. Gitu, betul. Ngajarin mereka, ngasih inspirasi untuk mereka, jadi mentor mereka gitu. Wow, itu luar biasa. Itu yang saya lakukan sekarang tuh setelah tidak lagi di TVRI ya. Jadi, which is untuk kita membahagiakan juga. Membahagiakan, itu kan reciprocal. Iya, betul. Kita bantu orang, mereka bantu kita, man. Iya, betul. Kita membuat mereka menjadi baik, lebih baik, kita juga menjadi lebih baik. Betul. Dan rezekinya ada aja lah. Iya, betul. Ini saya masih utang satu buku sekarang. Udah sempat ngomong tentang placemaking. Placemaking. Jadi bagaimana sebuah space itu bisa menghidupkan. Jadi partisipasi publik segala macam. Karena saya juga ngerasa itu penting ya, karena saya kemarin kayak diundang di G20 untuk ngomongin itu juga. Jadi menurut saya G20. Ya. Wow. Kemarin G20 tuan rumahnya Roma ya, Italia di Roma, tapi Zoom karena kan pandemi ya. Tapi yang saya seneng adalah profesor-profesor di sana, rata-rata yang join profesor-profesor, bukan praktisi. Mereka sangat amazed dengan case yang justru simple bagi mereka gitu ya, gimana kawasan yang nggak dipakai kita hidupkan menjadi hub segala macam. Orang luar begitu Mas Handoko bilang kayak membawa case M-Block ya, mengkonserv satu peninggalan sejarah ya kan, menghidupkan ekosistem. Ya, betul. Iya, itu sih pasti dimakan tuh, diapresiasi luar biasa ya. Betul. Walaupun bahasa Inggris saya belepotan, Mas. Iya, nggak ada persoalan. Daripada bagus bahasa Inggris tapi ngomong apa. Yang penting nyampe. Yang penting nyampe. Hebat, Mas Handoko. Dan itulah yang membuat Mas Handoko nggak pernah ragu untuk juga begitu diminta untuk menjadi bagian dari Diplomat Success Challenge. Oh iya. Ini sebuah ini kan kedua dan saya lihat tahun kedua bagi saya merasa kompetisi itu sangat baik, pesertanya sangat baik dan di saat kemarin itu karena saya juga monitor tahun sebelumnya peningkatannya semakin signifikan seperti yang kita omongin, seperti yang kita obrolin itu portraynya ada di peserta-peserta itu. Betul. Gitu, cara mereka berpresentasi segala macam itu mudah-mudahan saya bisa berkontribusi di situ. Saya ini tahun ke-11 saya menjadi apalagi pasti lebih paham. I love it so much. Yes. I love it so much. Ketemu dengan anak-anak muda yang butuh mentoring. Betul. Yang butuh mentoring gitu. Jadi dan di DSC itu kan bukan not ken-ken lah kata orang, bukan kaleng-kaleng gitu. Iya, betul. Bukan hanya memberikan hadiah uang tapi juga dibimbing ya, mulai diawasin dari awal, enggak dilepas juga. Setelah menang pun tidak dilepas, diajarin bagaimana mengelola keuangan, bagaimana membuat cash flow. Saya concern itu bagaimana membuat deck, bagaimana presentasi meyakinkan investor. Saya fokusnya di situ. Saya ketemu mereka tidak hanya berkompetisi tuh. Saya ke belakang, bagaimana harus menyapa coach segala macam, dan banyak yang jadi ya. Ini menarik Mas, sebenarnya kalau sebuah kompetisi akhirnya jadi kayak semacam institusi kan. Betul. Jadi sebuah impact-nya nggak cuma di peserta tapi juga punya impact keluar gitu. Menurut saya ini suatu yang inisiatif yang sangat baik ya. Apalagi Mas Helmi cukup intens ya karena udah lama di situ dan pasti merasakan impact-nya terhadap lingkungan luar juga. Dan apa yang kita sampaikan tuh untuk mereka bermanfaat banget. Ya, kan banyak kompetisi cuman memberikan penghargaan, abis itu done. Ya, DSC tidak. Ini udah tahun ke-12 konsisten banget. Betul. Ya, dan hadiahnya itu bukan pinjaman, Mas Handoko. Memang itu adalah hibah ya. Ya, lu modalnya berapa dikasih gitu. Walaupun dikurasi dulu. Betul. Ya, salah satunya mekanismenya itu yang mengkurasi ya kita juga kan. Artinya kan luar biasa. Artinya menurut saya sih harusnya banyak hal kayak gini-gini ya dilakukan ya. Ini sebenarnya sesuatu yang
apa ya, katakanlah kayak semacam pelopor lah, menjadi model gitu. Ya. Ini yang kata Bung Glenn tuh, ini ekosistem ya. Yes, Bagaimana betul. kita menciptakan ekosistem. Betul, betul. Dan saya percaya kehadiran Mas Handoko gitu di situ, di event ini akan banyak sekali membantu mereka dari segi branding. Amin, amin, amin. Ya, Mudah-mudahan Mas bermanfaat. Handoko adalah you are the expert. Ya, seperti Belajar juga. ya, kita pun masih belajar Yes. lah. Kita Itulah, belajar jadi, kita ngajarin orang aja. Belajar itu dari kadang peserta, belajar dari gitu. peserta. Kita kan suruh, oh iya ya, kita nggak kepikir. Kadang-kadang kita nyontek ide mereka juga gitu. Karena kita juga bisa baca tren juga kan dari Betul, situ. betul, Wah, iya. trennya kalau dari beberapa peserta, wah trennya begini nih. Kita ada insight-insight yang kuat insight-insight. dari peserta. Betul, luar biasa. Ya, ada pengalaman nggak selama nge-coach tahun lalu tuh? Dari pengalaman tahun lalu, yang saya nggak bisa lupa, salah satunya adalah sahabat saya, which is itu Helga. Itu dia sosok yang luar biasa menurut saya. Itu yang saya nggak bisa Bergreen, lupa. ya? Bergreen, karena Ya. saya juga bersahabat dengan dia. Jadi saya cukup tahu. Tapi dari situ saya nangkep energi dari Helga dan energi dari peserta Betul, Pak, ya. yang sebenarnya menurut saya sangat kuat ya. Dan Anak muda ya. anak muda, Helga masih sangat muda. Saya kenal Helga dari sebelum married sama Max itu. Saya bikin semacam TV program juga waktu itu. Dan dia belum married. Saya tahu perjuangan dia dan itulah potret-potret anak sekarang. Ya. Helga itu profil dari anak-anak yang which is mengidolakan dia, tapi dia juga berbuat sesuatu. Ya. Dan itu contoh yang sangat perfect. Pesertanya itu bagi saya banyak sekali yang kurang lebih dinamikanya sama gitu. Ya, Itu yang saya nggak bisa lupa. Dan kita ngomong energi ya. Ya, Jadi betul. saya tuh kalau ketemu mereka tuh, setiap kali saya habis melakukan penjurian itu, umur gua muda 5 tahun tuh. Lumayan ya. Iya. Kita Wow. dapat asupan. Asupan. Jadi sebenarnya kita tidak hanya membimbing mereka, mereka bimbing kita juga. Iya, betul. Ya, Setuju. jadi, ya Setuju itulah sekali. kalau kita mau bertahan ya. Iya. Kalau nggak kita umur segini jadi dinosaurus. Masalahnya kita belum nyaman juga untuk jadi dinosaurus. I would. Ya, kalau kita masih mau belajar, ya sebenarnya kita bisa selamat. Tapi nggak tahu Mas ya, saya itu kadang-kadang sangat, tadi kita sebelum kesini kan ngobrol tentang Rolling Stone gitu ya. Iya, iya. Berapa? Mick Jagger 75 tahun. 75 ya. Charlie Watt 76 kali. Ya, kita ngomong di musik, di film. Iya. Scorsese, Iya. Spielberg, Tua semua itu. Clooney, Iya. mereka adalah orang-orang tua. Nggak pernah masalahin umur dia. Iya. Clint Eastwood. Iya. Clint Eastwood. Karyanya diapresiasi oleh dunia, which is anak muda. Kita ngomong siapa? Richard Branson. Iya. Richard Branson umurnya udah berapa? Iya. Jadi maksud saya kadang-kadang saya sendiri nih Iya. merasa tidak terima kalau didiskriminasi umur. Karena sebenarnya nggak relevan. Kita nggak boleh mendiskriminasi anak muda. Iya. Wah, anak muda nggak bisa gini nih. Iya. Atau sebaliknya, wah orang tua nggak bisa gini nih. Sebenarnya harusnya selesai itu. Iya. Karena menurut saya nggak relevan itu. Tapi ini Tergantung orangnya, mindset. ya tergantung Iya, orangnya. betul. Kita mau belajar apa enggak? Iya. Mau adapt gitu dengan perubahan zaman atau tidak? Iya. Karena seumur kita tuh, Mas Handoko, kan banyak sekali yang udah nggak bisa adapt. Iya. Iya, nggak bisa adapt, nggak bisa menyesuaikan diri gitu. Saya gatek, tapi saya punya tim. Iya. Saya punya tim untuk mengejar ketertinggalan saya. Iya. Iya. Iya, saya password aja ya saya lupa semua tuh. Iya. Mereka lagi ingat, mereka Which is okay, karena it's kuncinya okay. bukan itu kan? Kuncinya itu. Kuncinya bukan itu. Sikap kita. Iya, iya, Kita betul. mau belajar apa enggak? Iya. Ya, don't give up gitu. Iya. Nah, tapi kadang-kadang against gitu, against perubahan zaman, coba Iya. dilawan, ingat masa lalu, glory masa lalu, glorify all time gitu. Iya. Wah, dulu nggak gini gitu. Jadi menurut saya sikap yang luar biasa. Saya terus terang juga belajar dari tokoh-tokoh ya kayak Mas Imam Prasojo. Kebetulan saya dari FISIP juga. Mas Imam pernah waktu itu presentasi, sosiolog ya. Dia bilang cerita gitu bahwa ya dia dengan tajam ya karena dia sosiolog, bahwa generasinya dia gitu, which is generasi saya adalah generasi yang penuh dosa. Dan saya harus mengakui itu benar. Dia bilang gitu. Iya, karena ya kalau dia tinjauannya dari segi sampah, dari segi ekologi, segala macam ya. Which is faktanya memang benar. Banyak kesalahan yang kita lakukan. Banyak kesalahan yang Merusak kita lakukan. hutan, ya. Yes. Nah, itu menciptakan plastik. apa yang bisa kita lakukan kecuali kita ya meminta maaf dan melakukan sesuatu dong. Ya. Nah, itu menurut saya penting. Nah, itu yang mungkin mendorong kita atau saya lah untuk jadi lebih muda.
Mau nggak mau harus lebih mudah karena dosa kita belum selesai nih. Banyak loh dosa kita sebenarnya dari segala macam. Dan ini yang membuat, kebetulan saya suka gambar, suka mendesain. Jadi dunia desain pun juga berkembangnya ke sana, Mas. Jadi desain sekarang ini berkembang ke arah start dari empathy kan. Dan itu bukan hal yang lama ya, design thinking itu empathy dulu, terus akhirnya memunculkan karya gitu kan. Nah di situ saya juga sama Bung Glenn sering diskusi tentang design thinking. Bagaimana kita merancang sesuatu itu adalah sebuah solusi yang memakai desain proses. Dan bisnis itu keren. Bung Glenn itu wah visioner banget itu ketika merancang company-nya, Bumi, korporasinya dia Bumi Entertainment segala macam. Hebat. Itu saya bersyukur karena sebelumnya kita kerjasama di Filosofi Kopi juga kan, dia kan eksekutif produser musik kan, Surat dari Praha segala macam, jadi cukup intens, jadi luar biasa. Oke, jadi kalau ngelihat itu ya, terutama keberhasilan Mas Handoko membidani Filosofi Kopi gitu, wih, kita bingung tuh, jadi film, ya kan? Jadi karya-karya lain, kemudian juga ternyata memang ada ya kopi yang filosofi kopi gitu ya. Jadi story behind-nya kayak apa sih terciptanya Filosofi Kopi itu, Mas Handoko? Ya, waktu itu ini dari buku, Mas. Buku pertama saya itu Brand Gardener tadi, saya mengundang beberapa penulis tamu. Ada Yoris Sebastian, ada Wendy Putranto yang akhirnya berpartner saya di M-Block karena dia musik ya dari Rolling Stone kan. Ada satu lagi adalah Angga Sasongko. Angga Sasongko penulis tamu. Kenapa? Karena waktu itu saya pernah ketemu dia, ngobrol, dan dia sangat idealis. Sangat Bung Glenn sebenarnya. Dia bikin project waktu itu Mentawai sama Bung. Apa Mentawai, saya lupa ya. Jadi dia juga desainer juga. Karena dia nih orang yang sangat survival ya, anak muda yang sangat dinamis Angga ini. Terus akhirnya sering kontak-kontakan, terus tiba-tiba dia berinisiatif untuk ngajak saya untuk bikin film. Setelah dia menang Piala Citra waktu itu untuk sama Bung Cahaya dari Timur. Dia mungkin sudah mengkurasi, men-screening saya segala macam, butuh orang branding untuk bikin film. Terus akhirnya saya datang dengan ekosistem. Jadi ini saya bikinin ekosistemnya, dan saya janjinya gini, enggak, saya mau jadi produser karena saya bukan orang film, walaupun saya ngerti film. Saya mau jadi produser, kamu ajak gitu, tapi syaratnya satu, begitu film ini launching, kedainya harus buka. Oh gitu? Yes, itu dealnya. Jadi dengan tidak ada pengalaman di kedai kopi segala macam, kita buka waktu itu bersamaan, ramai lah waktu itu. Jadi waktu itu saat yang paling indah ya, salah satu yang paling indah dalam hidup saya. Karena apa? Kita berdiskusi dengan orang-orang yang punya passion yang sangat tinggi dan bermacam-macam background. Jadi Angga sendiri punya passion di IP. Dia ngomongnya IP terus. Saya passionnya di ekosistem dan brand dan do good sebenarnya. Gimana ini bisa kami yang menarik di Filosofi Kopi itu memunculkan spirit justru merangkul brand lain, Mas. Kalau diperhatiin di film-filmnya itu kan juga ada kedai-kedai kopi lain. Dan saya itu punya kebiasaan tidak kalau mereka menjadi saingan ya? Enggak, no. Jadi saya itu akrab dengan yang namanya Common Ground, Ombe, Anomali, akrab sampai sekarang. Karena yang saya lakukan kalau saya pergi ke kota di daerah gitu, saya pasti datang pakai kaos Filosofi Kopi, saya datang. Halo, gitu. Misalnya di Bandung gitu ya, misalnya Kopi Jawa gitu ya, saya bilang saya dari Filosofi Kopi, langsung saya akrab. Jadi we should appreciate you, Mas. Yes. Gara-gara Filosofi Kopi itu, kopi lokal itu menjadi naik ya kan? Iya mungkin. Menjadi perbincangan, naik kelas lah ya. Naik kelas lah. Jadi itu yang tidak kita plan tapi ternyata itu. Ternyata itu. Jadi dan kita mendapat satu kan Filosofi Kopi kan sampai 2 ya, Filosofi Kopi 1, Filosofi Kopi 2.
banyak teman-teman dari Kementerian Luar Negeri juga yang menganggap bahwa diplomasi film ini lebih mudah untuk daripada mempromosikan buang-buang duit yang nggak karu-karuan. Ya, nah, itu satu hal yang Ini Visinema kan ya? Visinema, betul. Ya, Visinema. Gita Wirjawan di situ. Ya, ada Mas Gita, betul. Gita, gitu. Jadi itu yang menurut saya pemain-pemain kopi Indonesia harus berterima kasih dengan filosofi kopi. Dulu kalau kita bicara warung kopi gitu kan, it's very foreign ya, betul. asing banget. Ya, betul. Ya nggak usah kita nyebut nama lah, ngapain ya kan, mendingan. Tapi sekarang gila kan, ada kopi kenangan, kopi tali jiwa, kopi tuku. Dua kopi. Kalian, udah hebat. Bagus. Maksudnya, ya maksudnya itu, dan marketnya masih besar, Mas. Sangat. Marketnya masih besar, jadi kita nggak perlu khawatir untuk seolah-olah kayak saling makan apa ini. Enggak. Bayangin 270 juta ya. Iya. Dan kita peminum kopinya masih rendah, masih. Walaupun kita penghasil kopi salah satu one of the biggest dan very premium ya. One of the biggest, dan dari segi variasi identitas geografisnya paling kaya, nggak ada lawan. Betul. Walaupun kita bukan nomor 1. Ya, betul. Saya sedih karena kita sekarang nomor 4 ya. Nomor 4 menuju nomor 5. Iya. Karena itu ngitungnya quantity. Ya, ngitungnya quantity. Jadi 1 Brazil, 2 Kolombia, 3 Vietnam ya. Vietnam, betul. Malah kalau dengan Vietnam, tapi kalau quality, wow, kita punya Gayo, Mandailing, kita punya Toraja, kita punya WIB ya. Betul. Saya pernah ke pertanian di Vietnam, kebun-kebun di Vietnam ya cenderung seragam ya. Iyalah, homogen lah. Cenderung homogen. Dan dia memang diciptakan baru ya. Iya. Itu lain sebenarnya. Saya baru saja mengorganisir gitu, ada permintaan dari Korea. Orang Korea itu lagi gila minum kopi, Pak. Oh iya. Ya, jadi setelah Olimpiade Seoul. Betul. Ya, jadi jangan khawatir tuh, ada Starbucks itu jaraknya 100 meter depan-depanan gitu. Gila minum kopi. Jadi the next market itu memang Asia, kopi. Ya. Cina, Korea. Taiwan juga sudah mulai. Dan itu gede banget marketnya. Dan jangan lupa ya, kopi itu edik kan. Edik ya. Jepang itu yang dulu negara teh, sekarang konsumnya tinggi. Apalagi kalau kita bisa masuk India ya. Iya, betul. Wow, Pakistan. Betul. Itu negara. Ya, baik. Terima kasih Mas Handoko. Jadi teman-teman, inilah kompetisi DSC ya. Saya udah 11 tahun, nyaman betul. Ya, tiap tahun tuh merindukan kapan lagi mulai. Kenapa? Karena bertemu dengan komunitas, ketemu dengan ekosistem anak-anak muda yang kita bimbing. Dan ikut DSC itu luar biasa untuk teman-teman semua. Karena akan bertemu, ini it's not just a competition nih. Jadi saya bukan promo, it's not just competition. Betul. Karena di sini ada kekeluargaan, saling belajar, dan coachnya, mentornya luar biasa. Ya ada saya, ada Pak ini, ya ada Ibu Antarina, ya Pak Sur, ya dari Wismilak, yang jago banget di marketing, sales dan sebagainya. Ada mentor-mentor sekarang, ada Mas Handoko, ada Helga, ada 2 mentor baru ya. Ada Pak Ben namanya ini, Creative Fox, luar biasa. Dan kita semua terbuka. Dan di setiap lokasi nanti ada ketemu lagi dengan lokal hero. Ya kayak kemarin kita ketemu dengan Dagadu ya. Terus yang sepatu itu apa? Brodo. Dan belajar juga tuh, saling saling belajar, saling mendukung, saling mendapat ilmu. Kan saya bilang burung yang sama hinggap di dahan yang sama. Kalau mau sukses, silakan bergabung dalam komunitas DSC. Baik teman-teman, terutama anak-anak muda ya, para pelaku UKM, startup, ayo ikut gabung dalam DSC ya. Yang punya ide bisnis, silakan daftar ke diplomatsukses.com. Ya, ditunggu. Mari bergabung dengan orang-orang sukses, orang-orang yang mau sukses lainnya. Mungkin Mas Handoko ada yang ingin disampaikan barangkali kepada anak-anak muda, para pengusaha-pengusaha muda yang ingin sukses. Silakan Mas. Yes, dari pengalaman saya, benar ini ajang ini sangat bagus, dan menurut saya ini jadi semacam portfolio lah ya. Kalau ikut ini menjadi portfolio yang baik, pembelajaran yang baik, kita juga bisa ngelihat teman-teman kita yang bagus gitu. Jadi bukan masalah menang kalah, tapi ini sebuah
kawah candra di muka kali Betul. untuk membangun bisnis dengan spirit startup, spiritnya kekinian dan punya empati segala macam. Sayang kalau dilewatkan. Dan membangun network. Yes, membangun network. Betul. Itu Network juga itu mahal mahal sekali. Itu membangun Ya. network itu mahal sekali. Di DSC itu bukan berarti pemenang itu akan paling sukses, tidak. Ya. Kadang-kadang betul. finalis saja, asal dia tahu caranya, ya, Konsisten. konsisten, Asal dia konsisten. kadang-kadang bisa lebih sukses. Saya lihat kemarin yang nggak usah saya sebut, yang finalis dan nggak berhasil menang di situ. Itu sekarang nggak cuman dengan konsistensinya tidak sekedar sukses, tapi juga punya pengaruh ke lingkungannya. Ya. Itu menurut saya menarik gitu. Baik, Mas Handoko, terima kasih. Ya, semoga apa yang Sama-sama. kita lakukan tetap benar-benar tetap sehat. Yes. Ya, nggak mau ikut nonton Rolling Stone. Saya akan nonton Rolling Stone akhir tahun di Amerika. Saya nunggu Genesis saja. Tapi, Kita agak lain ini ya. oh, saya penggemar Phil Collins juga. Progressive rock. Phil Collins itu udah Udah nggak bisa, anaknya sekarang. kesehatannya udah susah, Pak. Iya, sekarang udah duduk di. Saya nonton Genesis tahun berapa ya? 92 di Jorabi Stadium. Oh, berarti Weekend Dance. We can dance ya, Steve Hackett ya, sama Rutherford. Gua duluan ya, sorry ya. Thank you Mas Handoko. Thank you. Ya, jadi sekali lagi anak-anak muda ya silakan daftarkan kalau ingin masuk ke dalam komunitas yang luar biasa ya. Hidup itu adalah bagaimana kita masuk komunitas yang tepat untuk mendukung kesuksesan kita. Selamat bergabung di Diplomat Success Challenge. Daftarkan ya ide bisnis Anda di diplomatsuccess.com ya. Kita jumpa lagi, see you there ya, bersama tamu-tamu saya yang lain. Bye. Diplomat Success Challenge ke-12. Akselerasi ide bisnismu. Raih total 2 miliar. Submit ke diplomatsuccess.com sebelum 19 Oktober 2021.